Waduh, apalagi nih, muncul gugatan intervensi atas sidang ijazah Jokowi yang juga merupakan mosi tak percaya kepada Jokowi. Sementara pihak penggugat Egy Sujana nyatakan hal mengejutkan ini melalui telepon. Intinya mereka tak percaya Jokowi, tak percaya Polri. Masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Saya kira 68% ya, menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Kita bagi dua menjadi setuju dan tidak setuju. Hasilnya adalah pertanggal 25 Mei, itu lebih dari 90%, 94 datanya, itu tidak setuju dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim. Nah, ini sejalan dengan polling yang saya lakukan. Jadi polling yang saya lakukan itu menyangkut isu yang terkait, misalnya, apakah Anda percaya dengan apa yang diumumkan oleh Barreskrim atau polisi? Yang tidak percaya itu lebih banyak, 89% yang tidak percaya. Dengan data yang mengisi polling itu sampai 130.000. Kemudian ketika saya tanya misalnya, apakah Anda percaya dengan keterangan UGM mengenai ijazah Jokowi? Yang tidak percaya itu 89% juga. Kemudian ketika saya tanya kemudian mengenai mana yang Anda lebih percaya, Barreskrim atau Roy Suryo, sama dengan polling sampai 100 ribuan, yang tidak percaya itu 89%. Nah, makanya saya kemudian saya bandingkan antara polling saya dengan big data yang kemudian kita ambil dari semua lintasan komunikasi dari multi platform, kira-kira 2 juta data, karena itu cuma sehari setelah press conference. Maka saya menyimpulkan, ya mutlak mayoritas masyarakat sesungguhnya percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Atau lalu gimana nih? Masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kita tidak tanyakan dalam kuesioner ya, Cynthia. Jadi yang kita tanyakan hanya apakah ibu bapak percaya atau kurang percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa mantan Presiden Jokowi memasukkan ijazah gitu. Dan dari hasil yang ditemukan memang seperti yang tadi Cynthia sampaikan, ada sekitar 66,9% yang tidak percaya dan kurang percaya bahwa Presiden Jokowi memasukkan ijazah, dan hanya sekitar 19,1% yang percaya Presiden Jokowi memasukkan ijazah. Sejak awal saya melihat ada penyimpangan dari hukum acara pidana. Tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Jadi satu lagi, kami advokat itu dijamin undang-undang nomor 18 tahun 2003, pasalnya 16 dan pasal 5-nya itu membuat standing point sesama penegak hukum. 16-nya itu tidak dapat digugat perdata dan tidak dapat dipidana. Kok saya dilaporin polisi sama si Jokowi itu kalian nggak mengignore, mesti diabaikan, itu nggak benar. Dia laporan nggak benar, sampah ini. Dia nggak ngerti undang-undang. 3 tahun lalu saya bikin gugatan, udah 3 kali sidang, bukan 3 kali pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sekali saya cabut laporan, jadi belum kalah. Kok anak si Oto ngomong saya kalah? Apa yang kalah? Cabut perkara itu bukan kalah, karena belum masuk pokok perkara. Jadi jatuhnya seri 0-0. Saya sadar waktu itu kalau saya teruskan, saya ngerti hukum, pasti dikalahin dong. Ini no trouble saya, makanya saya minta gelar perkara khusus ini. Wasidik terutama, Wasidik, Anda itu namanya Wasip, Dewan Pengawas Penyidik-Penyidik. Kami nuntut TPUA untuk gelar perkara khusus. Tampilkan kami nggak pernah ditampilkan, total dikalahkan aja. Padahal dalam surat edaran itu dasarnya juga saya baca. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di hukum acara pidana. Kepastian hukum di penghentian penyelidikan tidak ada. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Penyidik itu harus benar-benar independen. Jadi jangan berpikir bahwa ini mantan presiden harus dilindungi. Seharusnya laporan TPO tadi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian dilakukan penyidikan,
dengan teknik penyidikan yang tepat. Bentuknya kami mengajukan diri sebagai penggugat pihak ketiga, atau kalau di dalam bahasa gugatannya namanya fugging. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan Abangda Insinyur Komardin Didin SMSH. Kita akan berkumpul kolaborasi seluruh Indonesia sebenarnya kita ya. Di sini mungkin kita ke Ponorogo gugat traktor. Jadi semua janji-janji Pak Jokowi itu insya Allah kami gugat ya. Dan kami datang dengan tim ini. Hari ini yang pertama kami akan mendaftarkan surat kuasa, kemudian mempelajari gugatan. Dan yang menarik, kami juga akan melibatkan teman-teman pengacara Jogja. Insya Allah ada 2, nanti Budi Al-Fahmi sama Anteng Pambudi juga akan ikut bergabung. Jadi memang kita bentuk poros ya Bang. Poros Makassar, Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo. Jadi gugatan ini saya akan bikin wisata Pak Jokowi bukan lagi ke rumahnya, tapi dari pengadilan ke pengadilan. Ya. Oke, total berapa orang Pak? Kalau dari kami timnya 10, tapi hari ini yang datang hanya 4 orang. Diwakili saja. Ya. Pak, kolaborasinya biar supaya lebih apa Pak? Kolaborasinya biar mengerucut bahwa tuntutan kami PMH bukan seperti yang dibilang Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud kan bilang gugatan PMH itu nggak tepat, harusnya bukan prestasi. Salah. Gugatan itu ada 3 skenario. Bukan prestasi itu kalau ada perjanjian. Nah kita kan nggak ada perjanjian dengan Pak Jokowi, kalau partai politik mungkin. Kemudian yang kedua, gugatan itu bisa sifatnya konsensus, sengketa lah. Kami ini sengketa. Apa? Sengketa masyarakat atau warga negara yang dijanjikan selama ini oleh Pak Jokowi tapi tidak terrealisir. Yang ketiga, gugatan itu bisa juga yang sifatnya volunteer atau permohonan. Nah kami memakai yang kedua, sengketa. Sengketa apa? Antara warga negara dengan negara. Pertanyaannya, apakah kami punya legal standing? Punya. Karena kami ber-KTP Indonesia, punya pekerjaan, ya tentu kita punya hak untuk mengajukan gugatan kepada mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau saya dalam hal ini baru pemanggilan klarifikasi, jadi mungkin bukti-bukti akan kita lengkapi nanti ketika diminta oleh penyidik ya. Saya mau tanya Anda, Jokowi sekarang warga negara Indonesia bukan? Enggak, saya tanya bertanya. Kamera di sini Pak, kamera di sini Pak. Saya tugasnya juga jawab. Saya tanya Pak, apakah kemudian dalam konteks itu kan? Lah Anda tanya dulu konstruksinya apa, PMH itu apa dulu? Ya, PMH itu perbuatan melawan hukum orang yang sudah terjadi, janjinya tidak ditunaikan. You are the president or you are not president, janjimu ditunaikan. Itu aja. Muncul penggugat intervensi, sidang gugatan ijazah Jokowi di PN Sleman ditunda. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Komardin terhadap UGM terkait ijazah sarjana Presiden Joko Widodo atau Jokowi dilaksanakan di PN Sleman. Hanya saja agenda sidang yang seharusnya berlanjut ke proses mediasi ditunda oleh majelis hakim. Penundaan dilakukan karena ada pihak ketiga yang ikut hadir sebagai penggugat intervensi. Pihak ketiga tersebut belum mengajukan surat permohonan dan baru membawa surat kuasa. Hal itu kemudian membuat pihak tergugat keberatan dengan kehadiran pihak ketiga intervensi di ruang sidang. Majelis hakim kemudian meminta penggugat intervensi keluar dari ruang sidang untuk melengkapinya. Cahyono bilang pada hari ini agenda sidang seharusnya berlanjut ke mediasi, namun dengan kemunculan penggugat intervensi yang ingin ikut dalam proses mediasi majelis hakim, kemudian dalam forum itu disepakati untuk ditunda dan menunggu keputusan terkait keikutsertaan penggugat intervensi. Oleh karena itu, sidang hari ini kemudian ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Rabu. Cahyono meminta pada semua pihak untuk bisa hadir langsung dalam proses persidangan mendatang. Untuk diketahui, pihak tergugat adalah perkara ini yaitu Rektor Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Kasmujo. Kuasa hukum Rektor UGM hingga Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Arianto hingga sebagai warga yang negara yang baik pihaknya telah hadir dalam persidangan. Hanya saja dalam proses persidangan terdapat pihak yang hadir tanpa memenuhi aspek hukum berita acara.
Sementara itu, kuasa hukum Kasmojo Sahru Arkom mengaku pihaknya beritikat baik untuk menyelesaikan perkara ini dengan hadir dalam persidangan. Diketahui Muhammad Taufik yang hadir dalam sidang tersebut merupakan pengacara yang saat ini juga tengah melakukan gugatan soal ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo.